Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhihi laylah sita wa isrun min Ramadan alaf arba'u mi'ah salasa wa arba'un. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dari kitab puasa di Umdatil Ahkam. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan, barakallahu fikum. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal qalu innaka tuwasil qala inni lastu ka hayatikum inni ut'ama wa asqa. Walil Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil ila sahar. Qala Maqdisi rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal qalu innaka tuwasilu qala inni lastu kahayatikum inni ta'amu wa usqa. Wa rawahu Abu Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum wa al-Bukhari an Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fa ayyukum arada yuwasila falyuwasil ila sahar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil misal qalu ya Rasulullah innaka tuwasilu qala inni lastu ka hayatikum inni ut'am wa usqa. Walil Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala fa ayyukum arada an yuwasila falyuwasil ila sahar. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal qalu ya Rasulullah innaka tuwasilu qala inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa. Walil Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fa ayyukum aradaan yuwasila falyuwasil ila sahar. Bukan untuk Bukhari, itu Muslim. Kan udah diperbaiki kemarin. Bukan Bukhari, Muslim. Ditulis di sana Muslim. Yalah, Hudaifah, kitab. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal qalu ya Rasulullah innaka tuwasil qala inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa asqa. Wa ana wali Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil ila sahar. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal qalu innaka tuwasilu qala inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa. Walil Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fa ayyukum arada an tuwasilu falyuwasil ila sahar.
Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasilu qala inni lastu kayatikum inni utamu wasqa. Walil Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayukum arada aywasil falywasil ila sar. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi Kitabus Siyam min Umdatil Ahkam an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala ukhbiran nabiyyu anni aqulu wallah la asumanna nahara wa la akumanna layla ma'istu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anta ladzi qulta dzalik faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Qala fa innaka la tastati' dzalika fasum wa aftir wa nam wa qum wasum minasyahr salasa ayyam fa innal hasanat bi asri amsalha wa dzalika mithlu siyamud dahr. Qultu inilah atiku afdala min dzalik. Qala fasum yauman wa aftir yaumain. Qultu inilah atiku afdalu au afdala min dzalik. Qala fasum yauman wa aftir yauman fadzalika siyamu Daud wa huwa afdalus siyam. Faqultu inilah atiku afdala min dzalik. Qala la afdala min dzalik. Wa fi riwayah qala la sauma fawqa saumi akhi Daud alaihi salam syatrid dahr fasum yauman wa aftir yauman. Hadis yang kita baca sekarang berhubungan dengan puasa tetapi bukan puasa Ramadan. Selesai dari pembahasan puasa Ramadan, maka di sini masuk sekarang kepada permasalahan puasa yang sunnah. Maka dari puasa yang sunnah barakallahu fikum adalah puasa Daud alaihi salam, dan nasnya akan kita bacakan di sini. Di mana dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As qala ukhbiran nabiyyu. Kalimat ukhbira fi'lun madi apa? Sigohnya mabni lil majhul. Ukhbira diartikan dikabari Rasulullah. Di sini pertanyaan besar, mana fa'il? Fa'ilnya dihapus sehingga an-nabiyyu menjadi naibul fa'il marfu. Maka di sini maknanya nabi dikabari, menandakan bahwa ada yang mengabari Nabi tentang Abdullah bin Amr ibn al-As apa yang diucapkan, namun tidak dijelaskan agar tidak bermasalah. Intinya diadukan kepada Nabi Abdullah bin Amr ibn al-As. Diadukan dalam perkara apa? Apakah perkara yang buruk? Bukan. Perkara yang baik, ibadah. Namun ibadah itu ada ukurannya. Tidak mentang-mentang semangat ibadah kemudian ibadah yang ekstrim berlebihan. Maka di sini diadukan Abdullah bin Amr ibn al-As oleh para sahabat yang tidak disebutkan namanya. Yang jelas ukhbiran nabiyyu, dikabari Nabi, anni aqulu, bahwa sungguhnya aku berkata wallah. Maka di sini Abdullah bin Amr ibn al-As bersumpah, wallah la asumanna. Apa i'rab la asumanna? Fi'lun mudhari mabni lil fath lidukhulihi nun taukid dan lam huna li taukid. La asumanna atau lam waqi'atun lil qasam, takdirnya tadi wallahi la asumanna, demi Allah pasti aku akan melaksanakan puasa an-nahar, maknanya setiap hari. Lihat di sini, perkara yang baik tapi diadukan kepada Nabi karena ekstrim. Wala akumanna al-laila ma'istu, dan begitupun aku akan terus melaksanakan salat malam sepanjang malam
tidak ada istirahatnya, tidak ada tidurnya sepanjang hayatku. Maka inilah yang diadukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana dia bersumpah akan terus melaksanakan puasa sepanjang hayatnya, tidak ada berhentinya. Seperti puasa Ramadan terus, Ramadan selesai terus tiap hari. Dan di malamnya akan terus melaksanakan sholat malam, begadang untuk sholat malam kepada Allah. Maka didengar oleh Nabi, diadukan kepada Nabi dan Nabi mendengarnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini Nabi yang tidak menginginkan ekstrim dalam peribadatan, beribadah ada batasannya. Tidak mentang-mentang semangat ibadah kemudian ekstrim, hulu. Maka Nabi mengatakan, "Anta ladzi qulta dzalik?" Kamu yang mengatakan demikian, saat dia dikabari oleh para sahabat yang lain kemudian tabayyun. Maka di sini juga dari sunnahnya seseorang itu tabayyun. Jangan mengklaim seseorang melaksanakan demikian terus dihukumi. Si fulan melaksanakan demikian kemudian dihukumi. Tidak. Tetapi tabayyun. Maka Nabi di saat dikabari dari kesalahan di sini sahabat yang ekstrim dalam ibadah, maka Nabi tabayyun. Kemudian setelah diketahui, dikatakan oleh Nabi, "Anta ladzi qulta dzalik." Kamu yang mengatakan dan bersumpah untuk terus berpuasa di siang dan melaksanakan sholat di sepanjang malam. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Tentu aku telah bersumpah dan mengatakan yang demikian. Maka di sini sekarang setelah tabayyun Nabi kepada orang tersebut, maka dia memberikan nasihat. Ini poin yang besar bagi kita dari adab permasalahan, pengaduan dan sebagainya. Jika seorang ustadz atau seorang pengurus atau yang lainnya mendapat aduan si fulan mengambil uang dakwah misalnya, si fulan mengambil uang masjid misalnya, dapat pengaduan seperti itu, maka dirapatkan, ditabayunkan, apakah benar, apakah iya. Jika benar, jika iya, maka kemudian diberikan nasihat, dan nasihat itu sesuai dari apa yang dituduhkan. Adapun hanya sekedar dalam satu markas, oh ini mengambil uang dakwah, mungkin. Oh ini prediksinya mungkin mengambil uang masjid, belum jelas. Kemudian dirapatkan di antara mereka kecil-kecilan, ada yang mengadukan kepada ustadz yang lain, akhirnya jadi ribut dengan ustadz yang lain, atau di antara mereka, akhirnya di antara mereka ada kelompok-kelompok yang terpecah karena suudzon kepada yang mengambil uang masjid dan sebagainya misalnya. Akhirnya syaitan masuk, tahris bainakum. Dan syaitan di sini sangat senang, memang tujuannya seperti itu. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inna syaitan au inna iblis qad ya'isa an yu'bada fi jaziratul Arab walakin at-tahris bainakum. Bahwa iblis itu sudah putus asa untuk disembah kembali, namun dia melaksanakan rencana yang kedua yang sukses. Mengajak penyembahan kepada dirinya, sudah putus asa. Tidak mungkin lagi orang muwahhid, orang muslim, sholat kepada Allah, berpuasa untuk Allah, kemudian syirik kembali, menyembah patung. Itu nonsense. Itu unbelievable, mustahil. Namun di sini iblis punya jalan lain. Apa? Biarlah mereka sholat. Biarlah katanya mereka salafi. Biarlah katanya mereka hidup di pondok bersama. Namun antara pengurus dengan pembina kelas. Namun para pengurus tidak mau belajar lagi kepada gurunya. Karena disangka mencuri uang masjid dan sebagainya. Mana perkaranya, apakah sudah jelas? Ditanyakan kepada mereka. Ya mungkin karena mungkin tidak transparan. Atau pernah dulu demikian dan demikian mungkin. Tanpa ada tabayyun. Akhirnya terjadilah clash. Maka yang terpecah, terpecahlah. Dan yang
tidak mau belajar, dan yang akhirnya kembali kepada roja atau kembali kepada sururi atau kembali kepada kelompok-kelompok sesat, kembali kepada kelompok yang salah. Kenapa? Karena tahris syaitan tadi. Syaitan yang memecah belah di antara mereka. Lihat bagaimana di sini Nabi. Di saat Nabi dikabari oleh sahabat yang lain tentang kesalahan si fulan, maka Nabi di sini mendatangi Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa dia dikabari Abdullah bin Amr bin Al-As berbuat demikian dan demikian. Maka Nabi tabayun, bukan langsung menghukumi. Oh ya udah kalau gitu kita nggak mau belajar lagi dengannya. Oh ya sudah kalau begitu kita berpisah dengannya. Oh ya sudah kalau begitu kita keluar dari manhaj ini. Tidak seperti itu, tabayun. Maka Nabi tabayun kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian mengakui dengan lisannya Abdullah bin Amr bin Al-As dengan ucapannya di sini, qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Ini dia poinnya. Nabi menembaknya langsung, apakah kamu mengatakan demikian? Iya wahai Rasulullah, aku telah bersumpah bahkan. Setelah selesai ketahuan dari kesalahannya, jelas bahwa itu salah dan jelas bahwa itu adalah tidak benar, barulah Nabi menasihati. Ini dia jalan yang diinginkan dalam memberikan pengobatan. Adapun jika ada keraguan dari pengurus kepada pembinanya ataupun murid kepada gurunya atau guru kepada muridnya, keraguan-raguan, kemudian keraguan-raguan itu tidak dibereskan dengan tabayun dan tidak dibereskan dengan musyawarah di antara mereka, hanya kila dan qala, akhirnya merugikan mereka. Akhirnya yang tertinggal akan tertinggal. Dan akhirnya yang terjauh dari manhaj ahli sunnah akan terjauh. Dan akhirnya yang kembali kepada rangkulan orang-orang roja dan orang-orang ikhwanil muslimin dan orang-orang partai akan kembali kepada mereka. Karena apa? Karena syaitan tahris. Sengaja syaitan tidak menginginkan tabayyun. Sengaja syaitan tidak menginginkan untuk berhusnudon. Tapi di belakang bisik-bisik, akhirnya mereka sepakat 4 orang, 5 orang, bisik-bisik, ya sudahlah kita adukan kepada ustadz yang lain. Diadukan kepada ustadz yang lain dan ustadz yang lain menelpon ke yang bersangkutan sama-sama ustadz dan dulu sama-sama mungkin belajar, diceritakan apa adanya, akhirnya mereka menyayangkan yang melaporkan ini dan yang melaporkan ini akhirnya kama qala ta'ala falamazagu azagallahu qulubahum. Di saat mereka berpaling dari jalan yang hak dan membuat fitnah, akhirnya mereka terpuruk, jatuh tersungkur kepada manhaj yang tidak hak. Dan itu kejadian seperti ini banyak di mana-mana. Kami duduk di Yaman sekitar 17 tahun, mengetahui dari ma'had ke ma'had, dari pondok ke pondok, bahkan di tempat Syekh Mukbil banyak yang akhirnya terusir dengan Syekh Mukbil karena perbuatan seperti ini. Yang akhirnya dia malu dari dirinya sendiri berbicara tentang dakwah, berbicara tentang uang dakwah tanpa hujah sampai kepada Syekh Mukbil, akhirnya malu sendiri, keluar sendiri. Akhirnya bergabung dengan ikhwanil muslimin atau kembali dengan orang awam. Maka itulah yang diinginkan oleh syaitan. Maka nasihat kami di sini, semua manusia dalam keadaan kesalahan siapapun. Namun please, jika ada sesuatu perkara dirapatkan, diluruskan, tidak bicara di belakang, itu juga benar atau tidak. Yang jelas bicara di belakang, kemudian memberikan keputusan atau melaporkan kepada ustadz yang lain, yang akhirnya lebih memperparah. Dan alhamdulillah ustadz yang dilaporkan itu sekarang mengetahui hakikat yang nyata, sampai terheran. Jadi selama ini, si pembina ini tidak ada apa-apanya. Malah dibicarakan di belakang dan sebagainya. Tidak ada uang untuk makan, tidak ada uang untuk pondok, bayar listrik dan sebagainya. Diperbincangkan seperti ini. Malah seperti itu. Aib kembali kepada para pengurus yang membicarakan tersebut. Maka hati-hatilah dalam permasalahan ini dan yang lalu biarlah berlalu. Dan Allah berfirman, "Falamazagu azagallahu qulubahum." Orang-orang yang berbicara di belakang dan membuat fitnah di pondok, akhirnya mereka dijauhkan oleh Allah. Falamazagu azagallahu qulubahum.
Di saat mereka berbuat